Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Mas Kapus Kurikulum Pak Dr. Yogi Anggraina. Selamat datang Mas di Lampung Timur di MAN Insan Cendekia. Pak Kakanwil Provinsi Lampung Pak Dr. Puji Raharjo, sudah tampak Jawanya beliau dari nama saja. Direktur KSKK Pak Dr. Sidik Sistianto, Bapak Kepala Kantor Kemenak se-Provinsi Lampung, Bapak Ibu para Kabid Madrasah atau Kabid Pendis yang kami hormati, para Kasubdi di lingkungan Direktorat KSKK, Bapak Ibu Kepala MAN Insan Cendekia yang kami hormati, maka sudah datang, dan yang terkhusus ini Bapak Kepala MAN Insan Cendekia Lampung Timur. Mas jadi Bapak. Oh, oke. Ya, tolong berdiri di situ sampai selesai Pak. Bapak bisa nyaingi hitamnya seperti saya Pak. Silakan duduk Pak. Kasihan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas atensi dan perhatiannya pada hari ini, sehingga kita khususnya yang ada di Direktorat KSKK ini sangat berkepentingan untuk menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat luas, bahwa sekarang ini Kementerian Agama sudah memiliki keputusan Menteri Agama nomor 450 tahun 2024 yang isinya persis sama seperti Permendikbudnya Mas Yogi, ditambah dengan kekhasan tertentu. Kalau KMA biasa lazim kita singkat dengan keputusan Menteri Agama. Mungkin di MAN Insan Cendekia Lampung Timur ini kita juga bisa memaknai, karena sangat pentingnya KMA 450 ini sebagai KMA sebagai kilometer asasi untuk kurikulum nasional atau kurikulum merdekanya Mas Nadiem Makarim, menjadi penanda bahwa mulai hari ini Kementerian Agama di Satuan Pendidikan mulai RA sampai MI, MTS dan Madrasah Aliyah sudah menerapkan kurikulum yang baru, menggantikan kurikulum yang lama, dan tentu dengan harapan yang sangat besar bahwa kurikulum ini akan menjadi pedoman yang sangat penting bagi semua stakeholder. Izin Bapak dan Ibu, saya ini bukan saintis di bidang pendidikan, bukan ahli kurikulum. Saya hanya praktisi lah ya. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur KSKK, Pak Kapuskur, kurikulum itu sangat penting supaya kita semua sivitas akademika, madrasah-madrasah itu mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga capaian pembelajaran atau profil anak didik setelah selesai mengikuti pendidikan itu idealnya, mimpinya itu kira-kira seperti yang ada di dalam kurikulum itu, Pak. Nah, tentu saja namanya juga kurikulum, kita harus hati-hati. Saya mengingatkan supaya
kurikulum ini tidak menjadi barang mati, menjadi monumen, menjadi macan kertas, selesai pada tingkat KMA dan pedoman-pedoman yang ditulis dalam buku-buku tipis atau buku-buku tebal tentang KMA 450 2024 itu. Jangan sampai terjadi. Kurikulum ini harus menjadi kurikulum yang hidup. Siapa yang menghidupkan? Bapak dan Ibu guru terutama. Para kepala sekolah, kepala madrasah juga harus menghidupkan kurikulum ini, Pak. Para pengawas madrasah juga saya minta update dengan kurikulum yang baru ini. Jangan sampai kemudian pengawas madrasah itu cerita tentang masa lalu. Dulu itu begini, dulu waktu saya guru begini, waktu menjadi kepala madrasah begini. Itu Bapak cerita tentang masa lalu. Sementara KMA 450 ini cerita tentang masa yang akan datang. Mimpi-mimpi tentang anak-anak yang akan datang. Dan oleh karena itu KMA 450 juga harus diberikan ruh. Selain ruh yang rahmatan lil alamin itu, juga saya minta ruh yang berupa kreativitas, bid'ah, hal-hal yang baru yang Bapak dan Ibu temui dalam kehidupan sehari-hari. Tolong terus diupayakan agar anak-anak itu tidak bosan dengan kurikulum ini, dan sekaligus menjadikan kurikulum ini punya ruh, betul-betul hidup, betul-betul bisa mencapai wujud dengan sebaik-baiknya menuju Indonesia Emas 2045. Ini harus kita, karena itu kemudian saya kira guru ya, para guru ya, memang akan menjadi sosok yang sangat penting, memberi roh, menghidupkan KMA 450 ini, menghidupkan kurikulum merdeka atau kurikulum nasional ini, sehingga betul-betul sebisa mungkin selalu adaptif, selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita ini sekarang sudah tidak lagi globalisasi, Pak. Globalisasi sudah finish. Globalisasi sudah finish. Sudah selesai, Pak. Sekarang kita itu eranya pada era disrupsi yang dicirikan antara lain dengan ketidakpastian itu, Pak. Dulu kita mengenal, kalau boleh menyebut merek ya, ada Kodak, ada Fujifilm, ada tape recorder, ada radio, lampu Petromax. Sekarang itu, Pak, sudah digantikan dengan satu alat, satu device yang multifungsi, Pak. Bisa jadi lampu Petromax, Pak, ini, Pak. Bisa jadi radio, bisa jadi TV, bisa jadi Kodak. Bisa jadi apa lagi, Pak? Tape recorder. Bisa jadi Al-Quran, kitab suci. Bisa jadi kamus. Bisa jadi apa saja, Pak. Termasuk bisa menyimpan berbagai macam buku perpustakaan, dan juga menyimpan kenangan-kenangan yang Bapak Ibu, tolong jangan lupa untuk dihapus ya. Jadi masalah nanti, Pak ya. Jadi masalah. Kalau hal-hal kayak begitu bisa nanya ke Mas Bas. Pak Bas ini Bapak yang gesit, termasuk untuk menghilangkan jejak-jejak itu. Satu device, Pak, sekarang bisa. Apakah Kodak film, Fuji film, tape recorder, dulu namanya Nokia dulu ya, tahu ya Pak ya, handphone sejuta umat itu, melakukan kesalahan sehingga kemudian dia dilupakan, ditinggalkan,
digantikan dengan yang baru. Menurut CEO-nya, dia tidak melakukan dosa apapun, Pak. Bahkan dia juga melakukan perbaikan-perbaikan. Kenapa? Ya karena eranya disrupsi. Ideologinya atau agamanya adalah menggantikan hal-hal yang baru, yang lama, membuat hal-hal yang baru, dan membuat yang lama itu tidak lagi menarik untuk dipakai. Kalau inovasi itu hanya membuat hal-hal yang baru saja, Pak, itu inovasi. Tapi kalau disrupsi itu membuat hal-hal yang baru dan menjadikan yang lama itu tampak kuno, tampak jadul, dan pelan-pelan dia selalu membisikkan kepada kita, tolong jangan dipakai, ganti dengan yang ini. Jangan kemana-mana ya. Jangan punya pikiran macam-macam. Istri kita 50 tak tuker, 25 anak. Jangan, Pak. Sudah benar ya. Istri kita adalah mukjizat dan keramat untuk kita. Tolong jangan. Nah, karena itu Pak, saya ingin menekankan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa sekarang dunianya berubah dan kita kebetulan punya KMA 450 yang mengatur kurikulum, dan ini kurikulum yang baru, niati yang baik untuk menjadikan anak-anak kita memiliki kompetensi, memiliki profil lulusan seperti yang diharapkan di dalam kurikulum ini. Dan mungkin ya, kita juga tidak perlu aneh, takjub kalau kemudian ke depan kita akan sering-sering melakukan berbagai macam perubahan. Tidak masalah itu Pak, karena dunia sudah berubah. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, KMA 450 tahun 2024 secara resmi dinyatakan diberlakukan. Terima kasih. Saya ingin menutup pantun yang simpel aja, yang dibuat Pak Basit itu terlalu panjang. Kasihan tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan untuk Bapak Dirjen tetap di atas panggung. Dimohon berkenan mendampingi Bapak Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Bapak Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung untuk dapat menemani Bapak Dirjen di atas panggung. Launching KMA nomor 450 tahun 2024 ditandai dengan pemukulan rebana. Dimohon untuk dapat foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk dapat foto bersama audien, Bapak fotografer dari arah panggung kepada para peserta.